Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk hamba yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat nyawa yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepada Allah, mengingatnya serta memujinya. Sebuah pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Dan kami mengajak terutama bagi diri saya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus memperkokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam terlimpah keharibaan junjungan kita, Nabi yang agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia di sisi Allah dan penolong yang memiliki syafaat di hari kiamat. Semoga kita semua selaku umat dan pengagumnya menjadi manusia yang diprioritaskan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, khatib kembali berwasiat, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu zikrul maut, mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam sabdanya yang artinya, banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2229. Kematian itu pasti datang. Kematian adalah terpisahnya ruh dari raga. Setiap orang pasti mengalami kematian, seperti tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Al-ayah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kehidupan ini hanyalah sekumpulan hari. Kita hidup, bergerak, bernafas, dan beraktivitas hingga malaikat maut menjemput. Semua aktivitas akan berhenti ketika nyawa telah dicabut dari dalam tubuh. Kematian itu pasti datang. Namun jika kematian itu tanpa membawa bekal iman, takwa dan amal saleh yang cukup, maka kondisi kita setelah kematian
akan penuh dengan penyesalan. Penyesalan yang tak akan pernah kita temukan ujung akhirnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan kepada kita? Allah telah memberikan gambaran penyesalan di akhirat melalui firman-firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita renungi 4 penyesalan seseorang ketika sudah meninggal dunia. Pertama, penyesalan seseorang kenapa dahulu tidak menjadi muslim. Di akhirat kelak, orang-orang yang selama di dunia ia di luar Islam, maka ia akan menyesal sejadi-jadinya. Mereka berandai-andai sekiranya ketika di dunia mereka menjadi seorang muslim. Pada surat Al-Hijr ayat 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Pada surah Al-An'am ayat 27 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah kita yang telah menjadi seorang muslim, dan terus istiqomah dalam menjalankan syariat dan risalah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang teguhlah agama ini sampai maut menjemput kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini di dalam surat Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, penyesalan seseorang kenapa dahulu tidak menjadi tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan berita ini dalam surat An-Naba ayat yang terakhir, ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, penyesalan kenapa dahulu tidak bersedekah. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah memberi perintah kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa akun minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Yang keempat, penyesalan seseorang kenapa dahulu tidak beramal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja,
dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kematian itu pasti, maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya untuk selalu mengingat kematian. Karena kematian itu adalah salah satu jalan pembuka kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, antusias mengingat bahkan merayakan hari kelahiran, sibuk mengejar kesuksesan dunia, siang malam mengejar harta dunia, sehingga lupa dengan kematian dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-Nya yang beriman yang tertera dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah 4 angan-angan mayit yang ingin hidup kembali setelah kematiannya, yang perlu kita renungkan bersama dan kita ambil pelajaran darinya. Isi hidup ini dengan semata-mata ikhlas ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua saat kita hidup di dunia ini, menerima taubat dan memberikan ampunannya sebelum kita mati, dimudahkan dan diringankan Allah saat sakratul maut, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala menyelimuti kita setelah kita mati, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah beserta orang-orang saleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukruhu lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa radallahumma 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa radu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma 'azzal islam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم تقبل أعمالنا في هذا يوم الجمعة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.